Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikautama, selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya berada di ruangannya meteorologi ya, BMKG di Depati Parbo, Kabupaten Kerinci, dan di sebelah kanan saya ini ada Ibu Kurnia Ningsih SP, Kepala ya Bu? Ya, Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci. Oke, mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman Biar Paham Podcast Bu. Nama podcastnya itu Biar Paham, jadi tujuannya tuh supaya teman-teman yang menonton ini paham tentang fungsi dan juga keilmuannya lah di sini. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu. Selamat pagi pemirsa Ya. pemirsa podcast Polri Kreatif Space. Memang selama ini untuk masyarakat Kerinci saja ya pada khususnya belum begitu memahami apa itu BMKG, Nah, itu dia, apa Bu. tugas dan fungsinya, Iya. bagaimana kemudian kegiatannya, juga apa saja yang informasi yang diberikan oleh BMKG, kemudian bagaimana peranan BMKG dalam penanggulangan bencana. Iya. Jadi memang BMKG ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi di bawah presiden langsung. Jadi pada awalnya dulu, sebelum tahun 2002, BMKG itu masih di bawah Kementerian Perhubungan. Namun pada tahun 2002 itu keluar keputusan presiden di mana ada beberapa badan termasuk BMKG, Basarnas itu di bawah presiden langsung dan statusnya adalah lembaga pemerintah non-departemen atau non-kementerian. Jadi kami itu dipimpin oleh kepala badan di BMKG Pusat itu dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, BMKG ini tugas pokoknya sebenarnya adalah sesuai dengan visi dan misi BMKG, di mana visinya adalah menciptakan BMKG yang handal, tanggap terhadap untuk mendukung keselamatan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Berarti fokusnya ini ya Bu, keterbukaan informasi yang disampaikan ke masyarakat terkait dengan cuaca, keadaan iklim gitu ya Bu? Jadi BMKG ini kan namanya aja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, itu dong, bentar Bu, beri potong dulu ya Bu. Silakan. Ini kan ada meteorologi, klimatologi, ya, dan geofisika gitu ya. Nah, fungsinya kan beda-beda ya. Ya, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham podcast nih. Jadi memang BMKG ini memiliki 4 kedeputian. Pertama adalah kedeputian meteorologi, di mana meteorologi sendiri itu ya, keterkaitan fenomena yang terkait dengan keadaan cuaca. Itu kalau meteorologi. Ya. Kemudian ada lagi satu kedeputian klimatologi. Nah, kalau klimatologi ini fenomena yang keterkaitan dengan keadaan iklim. Ada lagi kedeputian geofisika. Nah, geofisika ini yang keterkaitan dengan fenomena gempa bumi, magnet bumi, tanda waktu, ya juga termasuk di dalamnya tsunami. Kemudian ada lagi satu kedeputian yaitu instrumentasi dan kalibrasi. Jadi di BMKG ini memang ada 4 kedeputian dan jaringan BMKG ini sangat luas di seluruh Indonesia. Jadi BMKG itu memiliki stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, stasiun geofisika di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Nah, pada suatu daerah biasanya ada stasiun meteorologi,
ada stasiun klimatologi, dan ada stasiun geofisika. Untuk Provinsi Jambi sendiri terdapat 3 unit pelaksana teknis BMKG, yaitu yang pertama ada Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi. Nah, itu yang letaknya di Bandara Udara Sultan Taha Jambi merupakan koordinator untuk seluruh UPT BMKG yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian yang UPT kedua adalah Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci ini. Kemudian yang ketiga adalah Stasiun Klimatologi Muaro Jambi yang lokasinya di Pijoan. Di Pijoan. Kalau kita ke Kerinci itu melewati biasanya ya setelah Simpang Nes. Tuh, setelah Simpang Nes itu. Artinya nggak di bandara aja ya, Pak? Nah, jadi memang tugasnya berbeda-beda. Kalau stasiun meteorologi, tugas utamanya adalah memberikan informasi take off dan landing pesawat. Nah, jadi lokasinya ada di bandara-bandara. Ya seperti yang saat ini ya, di belakang itu ada pesawatnya Bapak Yusuf Kalla. Betul. Jadi kami berkewajiban memberikan informasi take off dan landing pesawat. Ya berapa itu jarak pandangnya, dari mana arah anginnya, berapa tekanan udaranya, berapa suhunya. Nah, informasi cuaca itu kami berikan kepada operator pesawat atau pilot, tapi melalui airnav. Ada airnav ini namanya air navigasi, dalam bahasa Indonesia itu LPPNPI. Ini ada, dia terpisah dengan bandara, contohnya yang di tower itu. Ada tower itu namanya airnav. Nanti kita videoin towernya. Itu ada ya di depan ya, Bu? Betul. Kalau di sini kan kecil towernya. Jadi kalau tower itu mengatur lalu lintas udara, BMKG memberikan informasi cuaca. Nanti yang menyampaikan ke pilot adalah petugas dari airnav. Nah, kemudian yang stasiun klimatologi ini memberikan informasi perakiraan hujan bulanan, perakiraan musim, baik itu musim hujan, musim kemarau, kemudian juga untuk perakiraan kebakaran lahan dan hutan. Nah, itu biasanya lebih dekat ke teknis bercocok tanam. Kapan awal musim tanam, kapan mau memulai penanaman, biasanya kan menggunakan perakiraan musim yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan rata-rata di Kerinci ini kan kebanyakan ya ada yang bercocok tanam berladang gitu ya, bertani gitu kan. Jadi biasanya ya sebaiknya ketika petani itu mulai bercocok tanam, menggunakanlah informasi dari BMKG di mana puncak-puncak musim hujannya, apakah sebaiknya mulai menanam pada puncak musim penghujan atau sebaiknya menanam setelah puncak musim penghujan. Sehingga kalau seandainya terjadinya banjir, itu tanam baru sandi kemek kena banjir maksudnya gitu kan. Kalau seandainya tidak menggunakan informasi dari BMKG. Ya, dan di belakang ini data-datanya ya, Bu, yang disajikan, yang diproses gitu ya. Ya, jadi BMKG ini kegiatannya cukup banyak ya. Pertama adalah pengamatan. Pengamatan itu pengamatan cuaca, seperti rekan-rekan kita itu yang diamati adalah awan, curah hujan, suhu, kelembaban udara, tekanan udara. Nah, setelah diamati, dilakukan pengolahan, dilakukan penyandian, dan dilakukan pertukaran data secara internasional. Jadi memang data-data BMKG itu diamati selama 24 jam non-stop. Rekan-rekan yang di sini itu tunasnya 24 jam. Ini satu orang yang di belakang ini setiap hari ya, Bu? Setiap 24 jam nih kerja? Dibagi per shift. Oh, dibagi per shift ya? Iya, dibagi 4 shift. Kalau boleh tahu ada berapa karyawan di sini, Bu? Di sini ada 10 orang. Ada 10 orang. Tetapi yang dinas 10 PNS dan 4 PPNPN atau security.
Yang untuk operasional hanya ada 6 orang yang tugas di sini, 6 orang yang ada 4 laki-laki, 7 orang ya, 4 laki-laki 3 perempuan. Jadi yang laki-laki digilinkan untuk dinas malam, kalau yang perempuan lebih banyak untuk dinas pagi dan siangnya. Jadi data BMKG itu harus kontinu, tidak boleh berhenti. 24 jam sepanjang hari, sepanjang tahun itu nggak boleh berhenti. Nah kemudian kalau seandainya berhenti itu akan terjadi lag data atau kekosongan data. Itu akan mempengaruhi hasil analisa. Karena selain BMKG itu mengolah data, juga menganalisa dan membuat analisa dan perakiraan. Analisa dan perakiraan itu kan produknya dari data. Kalau datanya tidak valid dan datanya tidak benar, maka analisa dan perakiraannya menjadi tidak akurat. Nah, jadi segala sesuatu itu berkesinambungan dari pengamatannya, dari pengolahannya, dari analisa dan perakiraannya. Nah, jadi memang, nah dari pengolahan data itu nanti diolah, dianalisa, hasilnya adalah perakiraan cuaca, perakiraan hujan, ya misalnya hari ini berawan atau hujan, itu hasilnya juga dari pengolahan dan analisa ditambah dari model-model yang mendukung untuk keakuratan produk perakiraan cuacanya di BMKG. Ya, bisa dilihat di mana, Bu? Perakiraan cuacanya. Mungkin teman-teman yang ya masyarakat yang di sekitaran sini, teman-teman yang menonton juga nggak tahu nih. Saya mau melihat nih perakiraan cuaca. Nah, bisa akses kemana? Gitu? BMKG Kerinci sudah memiliki media sosial. Media sosialnya ya berupa WhatsApp ya, ada grup namanya Info BMKG Kerinci dan Sungai Penuh. Kemudian ada Instagram BMKG Kerinci, juga ada Facebook BMKG Kerinci. Nah, itu biasanya rekan-rekan yang dinas akan meng-share informasi perakiraan cuaca tersebut ke media sosial setiap hari. Dan BMKG sendiri sudah memiliki website bmkg.go.id. Nah, itu bisa dilihat perakiraan cuaca per kecamatan. Per kecamatan, iya, jadi bisa diprediksi nih, di sini hujan, nah, kecamatan Sitinjau Laut itu apakah hujan atau berawan, kemudian kecamatan Depati 7, kecamatan Air Hangat Timur, kecamatan Air Hangat Barat, kecamatan Gunung Raya, semuanya ada. Namun kemarin untuk proses perakiraan cuaca per kecamatan, BMKG Jambi baru bisa membuat 12 kecamatan berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2012. Setelah pemekaran wilayah yang sekarang kalau tidak salah itu nambah lagi 4 kecamatan, kami belum bisa memasukkannya ke dalam sistem. Nanti ke depannya sistem akan di-upgrade kembali sehingga seluruh kecamatan di Kabupaten Kerinci ini bisa mendapatkan informasi bagaimana cuacanya. Apakah itu berawan, ataukah hujan ringan, hujan deras, atau hujan petir gitu kan. Kalau gitu. Nah, ya memang kami ini kantornya operasional. Jadi lebih banyak ke lapangan gitu ya, operasional, tidak hanya pakai buku, tapi ya melihat, mencermati alam, bagaimana kondisi alam. Misalnya kan pada saat kondisi cerah begini, pagi cerah, sore hujan. Kemudian juga BMKG ini lebih dekat ke saintisnya, ya. Jadi kami menganalisa itu bukan hanya menggunakan data-data pengamatan, namun juga menggunakan model-model numerik, namanya numerik
Weather Prediction. Nah, NWP. Nah, Numeric Weather Prediction itu akan mencantumkan indeks. Misalnya indeks stabilitas udara berapa, indeks kompaktivitasnya berapa. Itulah yang bisa mendukung perakiraan BMKG itu menjadi lebih akurat. Pada nilai berapa, misalnya potensinya akan terjadi hujan. Pada nilai indeks stabilitas udara berapa, itu potensinya adalah hujan. Adik-adik yang perakiraan itu sudah biasa. Jadi pakai ini kira-kira nanti diprediksi hujan atau berawan. Ya itulah dari Numeric Weather Prediction. Oke. Sempat ini nggak Bu? Apa ya? Disamain sama peramal cuaca nggak Bu BMKG? Sempat nggak Bu? Jokes mungkin jokes netizen gitu kan yang oke, BMKG ini sepertinya hampir mirip kayak Cenayang ya. Atau peramal cuaca gitu. Benar gak sih? Gini, dulu memang pernah ya di BMKG ini disandingkan dengan ini apa namanya? Ramalan hari ini gitu. Peramal. Apa ya namanya? Saya pokoknya ada. Jadi kalau di BMKG itu namanya forecaster. Forecaster itu adalah orang yang bertugas membuat perakiraan cuaca. Tugasnya menghasilkan perakiraan cuaca. Jadi kalau seandainya kami disandingkan dengan Mbak Rara, gitu ya. Iya tuh pakai apa? Kayak gong gitu ya? Jadi kadang emang nggak nyambung karena BMKG sendiri saintis. Kemudian kalau seandainya pawang itu kan menggunakan hujan. Ya walau alam ya, kadang pakai dari segi mistik saya kurang tahu ya, tapi yang jelas kalau disandingkan pasti berbeda. Cuma saya pernah dapat informasi ketika Mbak Rara, ya jadi ngomong Mbak Rara, diwawancarai, beliau bilang, kami juga pakai perakiraan BMKG. Jadi ketika mereka mau bekerja itu, mereka menggunakan perakiraan BMKG dulu. Nanti hujan nggak? Nah, kalau misalnya hujan baru bisa dialihkan, begitu ya. Begitu. Artinya kalau menurut pandangan Ibu nih, selaku kepala stasiun ya di BMKG sini, Mbak Rara tuh valid nggak sih Bu? Ada nggak sih peramal yang ini peramalnya oke nih, bisa nggak sih menampung hujan gitu? Menampung begini, kalau antara ilmiah, berdasarkan sains ya ilmiah saintis gitu. Ya itu tidak bisa dikaitkan dengan mistik ataupun spiritual ya. Namun kami sendiri di BMKG itu ya, ada sedikit intuisi. Feeling ketika kami membuat perakiraan cuaca itu. Gitu. Namun kalau seandainya disandingkan pasti berbeda karena yang kami pergunakan adalah data dan numeric weather prediction. Beda dengan kalau bawang itu kan menggunakan yang katanya cabai, bawang yang satu ini ya. Kalau ya beda, sudah sangat beda lah istilahnya yang dilakukan. Gitu. Jadi ya memang tidak bisa kalau disandingkan ya. Beda apa ya namanya ya? Beda ranah. Beda ranah gitu. Iya. Beda ranah. Oke. Dan itu pun juga kalau seandainya ini ya, misalnya terjadi misalnya hujan terus-terusan seperti ini. Kemudian ada banjir. Kok terjadi cuaca ekstrim terus di suatu daerah? Kemudian bagaimana agar hujannya nggak jatuh terus di daerah ini gitu. Sebagai contoh kejadian ketika banjir Kerinci di akhir tahun yang lalu. Nah, mungkin Pori mau minta ini statement ya dan tanggapan dari BMKG nih. Sebenarnya banjir kita ini penyebabnya apa? Oh iya. Kalau kami dari BMKG sudah jelas tentu
menggunakan data curah hujan. Iya, data curah hujan ya. Jadi memang pada bulan November tahun 2023 lalu, curah hujannya itu mencapai 350 mm. Itu sudah sangat tinggi sekali karena rata-rata curah hujan untuk Kabupaten Kerinci ini jumlahnya satu bulan hanya 200 sampai 300 mm. Jadi pada saat bulan November memang sudah terjadi kenaikan curah hujan. Berpotong ya Bu? 200 sampai dengan 300 mm. Nah, perhitungannya gimana tuh Bu? Itu jumlah curah hujan setiap hari. Jadi setiap hari adik-adik ini menakar curah hujan pada jam 7 pagi. Oke, ditampung nih. Ditampung, ada alatnya namanya penakar hujan atau ombrometer. Ada gelas ukurnya. Nah, setiap jam 7 pagi itu ditakar berapa jumlah curah hujannya. Sampai jam? Nah, curah hujan pada jam 7 tadi pagi merupakan jumlah curah hujan selama 24 jam tanggal yang kemarin. Oh, 24 jam ya? Ya, 24 jam. Dari jam 7 sampai jam 7 pagi lagi? Ya, nah, itu perhitungannya ya, Bu? Betul. Nah, jadi pada bulan November 2023 lalu, jumlah curah hujan yang tertakar di Kabupaten Kerinci, terutama di Stasiun Meteorologi Depati Pabu Kerinci ini, mencapai 350 mm. Kemudian pada bulan Desember 2023, jumlah curah hujannya mencapai 399 mm. Hampir 400 mm, meningkat lagi di bulan Desember. Jadi memang akumulasi pada bulan November dan Desember kemarin curah hujan tinggi dan terus-menerus terjadi setiap hari sehingga sungai tidak mampu menampung debit air. Namun kejadian banjir itu bukan satu-satunya pemicu curah hujan. Kondisi lingkungan ditambah dengan curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Jadi curah hujan itu bukan satu-satunya faktor pemicu terjadinya banjir. Salah satu. Ya, itu hanya salah satu faktor. Faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya banjir. Ya, kalau yang saya tahu tuh faktor lingkungannya pengundulan hutan. Tuh sudah pasti itu pengundulan hutan. Sempat viral kemarin kan galian C gitu-gitu. Terus juga sampah yang ada di sungai, orang yang membangun di bantaran sungai. Ya, orang yang membangun rumah di bantaran sungai gitu kan. Ya, jadi memang curah hujan itu tanah sudah tidak bisa lagi meresap air ya, tidak bisa menyerap air. Sungai sudah tidak bisa lagi menampung air. Akibatnya air meluap. Ya, karena pertama sebabnya apa? Sebabnya tadi yang kata Mas Ori sampaikan itu, karena pembangunan di bantaran sungai. Kemudian juga tidak ada daerah resapan air gitu kan. Kemudian sampah juga banyak di sungai, jadi air itu tidak lancar. Makanya kami itu sering melakukan sosialisasi, seandainya saya itu dipanggil ke RRI ataupun media gitu ya, mensosialisasikan agar masyarakat itu tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di pintu air, tidak membuang sampah di selokan air, dan juga harus menjaga kondisi lingkungan agar air ketika hujan lebat turun itu air bisa mengalir gitu, tidak tersumbat. Itu kan yang bisa menyebabkan banjir. Kemudian juga daerah-daerah perumahan, daerah-daerah yang padat perumahan yang tidak ada drainase itu juga rawan terjadinya banjir. Kemudian juga daerah-daerah dataran rendah, daerah cekungan itu rawan sekali terjadinya banjir. Ya, mungkin itu dia salah satu faktor ya penyebab terjadinya banjir di Kerinci Sungai Penuh yang mungkin ya banyak menenggelamkan beberapa rumah di sini, Bu. Jadi ini fenomena juga sih, Bu, karena dari tahun 2000, terakhir 2000 tuh yang paling parah. 2000, info yang aku dapat nih dari yang kondang tuh salah satu
narasumber nih. Korbannya juga saya undang, terus juga ada yang ahli di pemetaan geospasial juga di podcast, nanti ditampilin juga nih highlightnya. Nah, yang paling parah tuh di tahun 2000 dan sekarang ditambah lagi kan. Jadi selama beberapa tahun inilah yang paling parah gitu. Info yang aku dapetin. Kalau kami memang mencermati BMKG ya, mencermati itu memang dari data curah hujan. Memang curah hujan itu tinggi pada bulan November dan Desember 2023. Kemudian kejadian banjir di awal tahun 2024 ini kan ada banjir bandang. Banjir bandang ya. Kan lewat gitu ya. Ya bersyukur cuma lewat karena memang ada action yang dilaksanakan oleh Satgas Darurat Bencana Banjir dan Longsor Kerinci, juga membersihkan sampah-sampah yang masih menumpuk di sungai. Nah itu kalau banjir bandang untuk wilayah Kabupaten Kerinci ini udah sering terjadi. Banjir yang cuma lewat gitu ya. Kadang 1 jam udah turun lagi ya. Ya kan? Kadang sampai kaki turun lagi airnya, besoknya udah surut gitu. Karena ini memang ada pengaruh topografi Kabupaten Kerinci ini. Jadi topografi Kabupaten Kerinci ini kan berada di daerah pegunungan, perbukitan. Nah itu akibatnya hujan yang terjadi adalah hujan orografi. Hujan orografi. Hujan orografi itu hujan yang terjadi di balik pegunungan. Nah kecenderungan hujan orografi yang jatuh di puncak gunung akan mengalir ke wilayah pemukiman gitu ya. Nah kalau seandainya tidak ada resapan air ya bablas gitu. Bablas sampai ke hilirnya. Tuh. Lalu Ibu ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan beda. Kita tahu nih di sini kan kita di Kerinci ini ada Gunung Kerinci ya. Nah biasanya kan kalau untuk penataan nih ada gempa, ada terjadi gempa. Itu kan BVMKG BVMBG ya. BVMBG. Di sini BMKG. Nah, bedanya apa tuh, Bu? Oh ya, kami informasikan BMKG itu adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Badan tersendiri. Sementara PVMBG itu adalah Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi di bawah Badan Geologi. Jadi berbeda institusi, yang satunya di bawah Badan Geologi, yang satunya di bawah BMKG. Namun kami selalu melakukan koordinasi dengan PVMBG, terutama yang di sini Pos Gunung Api Kerinci. Nah, di mana tugas BMKG ada menjadi bagian pada saat terjadinya erupsi gunung berapi. Tugasnya apa? Ya, ketika gunung berapi itu erupsi, maka arah sebaran asapnya akan mengikuti arah angin. Betul. Nah, yang mengeluarkan informasi arah angin adalah BMKG. Oh, jadi kok saling ini ya, kalau bahasa awam itu kan saling koordinasi dan kolaborasi gitu ya. Iya, betul. Jadi memang kami setiap hari kami juga selalu menginformasikan kepada Pos Gunung Api Kerinci bagaimana kondisi cuacanya, kemudian juga arah angin bagaimana. Dan lagi gini, erupsi gunung berapi juga merupakan dampak dari pergerakan lempeng. Lempeng tektonik. Walaupun memang kalau gunung berapi erupsi adalah dari sisi vulkanologi. Namun yang menyebabkan semua itu adalah pergerakan lempeng. Lempeng-lempeng yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Kemudian munculnya gunung berapi. Itu kan dari pergerakan-pergerakan lempeng di dasar bumi. Nah, BMKG selalu menginformasikan gempa-gempa bumi tektonik yang terjadi di sekitar ini Kabupaten Kerinci. Kalau vulkanologi ya, atau PVMBG mengeluarkan informasi
gempa-gempa vulkanik. Gempa-gempa yang terjadi di sekitar Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Iya. Jadi kan ada gempa itu ada dua macam. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Ya, itu pelajaran SMA dulu. Gempa tektonik, gempa vulkanik gitu kan. Kalau gempa tektonik kan gempa yang dihasilkan oleh pergerakan atau tumbukan lempeng tektonik di dalam bumi. Kalau gempa vulkanik ya gempa yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Ya seluruhnya saling terkait. Tapi ini cerita Fori sama Ibu kemarin ya, on the record ya kemarin ya di ruangan. Danau Kerinci ini ternyata Fori baru tahu Bu yang Ibu sampaikan. Danau Kerinci ini kan terbentuk karena kalau gempa, Danau Kerinci itu gempa ya. Proses pembentukannya adalah tektovulkanik. Jadi dari proses pergerakan lempeng pada dulu kala itu menghasilkan danau. Zaman purba dulu ya Bu. Iya. Jadi gempa tektonik, setelah itu ya curah hujannya ada, akhirnya tertampung gitu ya? Ya ada juga tektovulkanik karena proses kan dekat dengan Gunung Kerinci. Proses vulkanologi dan proses tektonik itu mungkin ya pada saat itu ketemu gitu ya, jadi menghasilkan danau. Tumbukan-tumbukan lempeng itu kan biasanya patahan itu biasanya gini loh, membuat perbedaan ketinggian juga. Makanya terjadi danau Kerinci ya. Secara teknis saya tidak bisa menginformasikan karena juga memang bukan bidang saya betul. Bidang saya kan meteorologi. Itu ada bidangnya adalah geofisika maupun geologi. Tapi nggak apa-apa Bu, beruntung Bu, Kerinci punya objek wisata gitu. Ya, segala sesuatunya ada lebih dan ada kurang kan. Kerinci ini cantik sekali memang dibandingkan dengan kabupaten lain ya. Iya, yang ada di Provinsi Jambi ya. Memang Kerinci ini cantik sekali. Kerinci punya Gunung berapi yang tertinggi di Sumatera. Kemudian juga punya Danau Kerinci yang sangat luas. Itu memang memiliki kebun teh yang terhampar katanya paling luas di Asia Tenggara. Memang kekayaan alam Kerinci ini banyak. Iya, dan itu ya bisa meningkatkan pendapatan daerah juga ya Bu, untuk daerah Provinsi Jambi. Karena di Provinsi Jambi pariwisata yang jadi sektor pariwisata yang paling dominan itu yang di sini ya Bu. Kabupaten Kerinci. Iya, Kabupaten Kerinci. Iya, betul. Ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Silakan. Dalam memitigasi penanganan bencana nih. Nah, apa aja yang dilakukan oleh BMKG? Ya, BMKG itu kalau pada penanganan bencana, BMKG berada pada posisi deteksi dini. Deteksi dini ya? Jadi early warning system ada di BMKG. Early warning system. Jadi pada saat siaga darurat, BMKG berperan. Segala informasi terkait itu misalnya hujan, gempa bumi itu ada di BMKG. Jadi di sini rekan-rekan forecaster yang tadi saya sampaikan itu sebagai perakirawan akan memprediksi dan mendeteksi bagaimana kondisi cuaca ke depan. Kalau seandainya diprediksi pada 1 minggu ke depan, oh ini ada potensi Bu, potensinya cuaca ekstrim, keluarkan rilis. Mengeluarkan rilis bahwa akan ada peningkatan kejadian cuaca ekstrim yang mengakibatkan peningkatan terjadinya bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor, dan yang lain. Ya, artinya ini perlu potong lagi ya Bu. Artinya sebelum ini sudah ada rilis dari BMKG bakal terjadi hujan. Ya, jadi memang pada tanggal 29 Desember 2023 yang lalu memang kami sudah mengeluarkan rilis terkait potensi akan terjadinya peningkatan bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor, dan yang lain ya. Nah, itu kami share juga ke grup-grup media sosial gitu. Karena memang pada akhir tahun 2023 yang lalu kami prediksi curah hujannya akan meningkat tinggi.
Sudah diprediksikan ya? Diprediksi bahwa curah hujan ini akan meningkat tinggi dan akan terjadi setiap hari. Setiap hari terus-menerus. Walaupun seandainya misalnya pada pagi hari cerah, siang dan sore dan malamnya terjadi hujan. Jadi memang dari pengamatan yang kami lakukan pada akhir Desember yang lalu itu hujannya terjadi secara terus-menerus, nggak berhenti dari siang, sore, malam sampai dini hari. Itu berkelanjutan, continue, sehingga curah hujan yang dihasilkan pada tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 78 mm. Itu mencapai angka maksimal. Biasanya kan untuk wilayah Kabupaten Kerinci ini curah hujannya kalau hujan lebat tuh paling 50 mm ya. Oke, itu standarnya ya, Bu? Ya, nah standar ini seperti hujan, biasa gitu. Ini hujannya mencapai 78 mm dalam satu hari. Udah kategori lebat. Hampir mendekati ekstrim kalau nggak salah itu. Jadi memang dan itu pun ditambah lagi dengan hari berikutnya hujan lagi. Walaupun nilainya di bawah dari 78 mm. Nah, itulah dengan kondisi curah hujan yang tinggi tersebut, mungkin semua kaget juga ya. Dan kondisi lingkungan tidak bisa lagi menampung, akibatnya terjadi banjir. Dan juga masyarakat belum siap nih. Iya, kaget. Kaget gitu, shock terapi, Bu. Jadi pelajaran. Jadi pelajaran ya, Bu. Ya, dengan adanya banjir kemarin, masyarakat sekarang lebih care dengan informasi cuaca. Nah, kalau seandainya informasi BMKG, perakiraan cuaca apa ya hari ini? Hujan, berarti mereka sudah bisa antisipasi. Nanti hujan, apa yang harus dilakukan gitu. Sediakan payung sebelum hujan. Ya, terutama untuk daerah-daerah sepanjang aliran sungai itu. Iya. Das tadi ya. Ya, bantaran sungai. Oke. Nah, perlu menanya lagi, Bu. Mitigasi bencana tadi sudah disampaikan. Nah, dari BMKG ini bisa nggak sih memprediksikan kalau 2 tahun, 3 tahun lagi bakal terjadi curah hujan yang tinggi atau misalkan iklim yang iklim yang bisa menimbulkan ekstrim gitu, yang bisa menimbulkan bencana gitu. Kalau curah hujan itu memiliki tren, ya. Nah, itulah salah satu tugas BMKG itu, datanya harus kontinu selama 24 jam, tambah panjang tahun. Kami itu memiliki data normal curah hujan itu 30 tahun. Nah, dari data hujan 30 tahun itu kan bisa ketahuan trennya. 30 tahun ke belakang ya? Iya. Sejak tahun 1983 kantor ini udah berdiri, dan sejak tahun 1983 itu data hujan udah tersedia sampai saat ini. Nah, itu bisa data hujan tersebut kami olah, kemudian kami buat trennya, dibuat grafiknya. Ternyata kalau untuk Kabupaten Kerinci ini puncak-puncak musim hujan itu sendiri terjadi umumnya pada bulan Oktober sampai dengan April. Nah, puncaknya kapan? Puncaknya itu terjadi biasanya Desember, Januari. Kemudian pada bulan Februari, Maret, umumnya curah hujan itu turun dan akan naik lagi di bulan April. Jadi musim hujan ini masih akan terjadi hingga bulan April. Tetap waspada. Apabila sewaktu-waktu terjadi curah hujan tinggi lagi. Waspadalah. Kayak di film Napi gitu. Sama juga dengan musim kemarau. Dari data curah hujan yang kami miliki udah bisa didapatkan informasi bahwa musim kemarau untuk Kabupaten Kerinci ini akan terjadi pada bulan Mei sampai dengan September atau Oktober. Itu kan kita bisa antisipasi. Biasanya kalau musim kemarau ada fenomena El Nino, terjadi kekeringan, terjadi kebakaran lahan dan hutan.
Itu perakiraan musim Ya, namanya. berarti apa ya? Kalau di Kerinci ya, Bu. Kalau di Kerinci itu ya kalau kering kering banget gitu. Kalau hujan deras gitu kan. Kalau dari BMKG ada faktor penyebab yang terjadinya kering gitu ya, seperti tahun 2023 yang lalu. Pada bulan Mei, Juni sampai dengan hampir Oktober, di sini terjadi kekeringan. Ya kekeringan maksudnya tidak hujan selama berhari-hari gitu ya. Kemudian banyak terjadi kebakaran ladang, kebakaran lahan. Nah itu penyebabnya hutan-hutan apa? pinus gitu ya, Bu. Ya, memang pada tahun 2023 yang lalu itu telah terjadi fenomena alam El Nino. Nah, El Nino itu kalau dari bahasa Spanyol itu artinya anak laki-laki yang nakal. Kenapa nakal? Karena dia menyebabkan terjadinya kekeringan. Nah, itu. Kemarin kebetulan fenomena alam El Nino-nya pada kategori moderat. Jadi dampak yang dihasilkan itu lebih kering dibandingkan pada tahun 2022 yang lalu. Kerinci ini spesifik loh Mas, karena pada tahun 2022 yang lalu itu kalau kami hitung dari pengolahan data itu tidak mengalami musim kemarau pada tahun 2022. Pada tahun 2023-nya terjadi kering selama berapa bulan. Artinya salah apa ya? Salah prediksi gitu ya, Bu? Bukan salah prediksi. Salah prediksi. Banyak fenomena alam yang mempengaruhi, karena memang kalau secara umum kan ada fenomena atau faktor pengendali cuaca dan iklim. Yang salah satunya tadi saya sebutkan fenomena La Nina dan El Nino. Ya, La Nina dan El Nino. Kalau La Nina itu anak perempuan yang cantik, namun dia menyebabkan kelebihan curah hujan, bisa menyebabkan banjir. Nah, kalau El Nino itu menyebabkan anak laki-laki nakal, menyebabkan terjadinya kekeringan. Kalau pada tahun 2022 yang lalu, faktor dominan yang mempengaruhi cuaca dan iklim adalah fenomena alam La Nina. Jadi akibatnya hujan sepanjang tahun. Kalau tahun 2023 kemarin, fenomena yang dominan adalah fenomena El Nino. Itu menyebabkan kering beberapa bulan. Nanti ada lagi faktor pengendali cuaca dan iklim namanya monsun, angin monsun. Angin monsun itu angin periodik yang bertiup 6 bulan sekali. Ada namanya monsun Asia, monsun Australia, itu pelajaran geografi itu ada ya. Jadi kalau monsun Asia itu membawa uap air ke wilayah Indonesia. Kalau monsun Australia itu bersifat kering dan sedikit membawa uap air. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bagaimana iklim dan cuaca itu terjadi. Dan lagi kondisi lokal. Konvektivitas lokal Kabupaten Kerinci yang berada di pegunungan ini, di mana ketinggiannya itu lebih dari wilayah-wilayah lain di Provinsi Jambi, sehingga penguapannya pada pagi hingga siang itu terasa sekali, karena kan lebih dekat dengan matahari. Iya betul. Nah, itu akibatnya terjadi siklus hidrologi di mana terjadi penguapan dari proses penyinaran matahari, terjadi penguapan air danau, air sungai, tumbuh-tumbuhan, tanah, kan naik ke atas. Naik ke atas itu kan membentuk kumpulan titik-titik air, berkondensasi menjadi hujan. Makanya umumnya hujan itu terjadi pada siang dan sore atau malam hari. Karena pada pagi hari terjadi proses pemanasan dari sinar matahari dan terjadi proses penguapan. Baru terjadi hujannya pada sore hari. Logis sih secara ilmiah ya. Ya itu memang sudah itu siklus hidrologi. Ada siklusnya hidrologinya. Oke, menarik. Mungkin penonton ada yang mau bertanya? Boleh Bang. Ada yang mau ditanyain nggak? Satu pertanyaan boleh.
terkait cuaca ekstrim di Kerinci. Nah, hasil dari penelitian data yang dimiliki BMKG ini kan semakin tahun itu apakah tingkat cuaca di Kerinci ini semakin meningkat atau tidak di titik ekstrimnya, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2000 dulu ketika banjir dengan sekarang kayaknya kalau yang saya lihat dari data BMKG curah hujannya justru yang sekarang jauh lebih tinggi daripada yang 2000 tahun 2000 banjir itu gitu. Trennya gimana Bu? Saat ini kami sudah menghitung ini ya dari data suhu dari dari basis data suhu udara. Memang setelah kami olah sudah terjadi kenaikan suhu udara di Kabupaten Kerinci ini sebesar 0,3 derajat. Jadi memang kondisi suhunya di sini memang lebih panas dibandingkan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Itu sudah kami data dan sudah kami sampaikan kemarin pada saat rakor LH di Kabupaten Kerinci. Jadi sampaikan bahwa memang sudah terjadi kenaikan suhu sebesar 0,3 derajat Celcius. Dalam 5 tahun. Iya. Ya makanya sekarang ternyata Kerinci itu nggak dingin lagi. Iya, gitu panas ya. gitu. Panas. Kalau dari curah hujan maksimal kemarin memang pada angka 78 mm ya, tapi sebenarnya dibandingkan dengan daerah lain itu masih termasuk rendah dibandingkan dengan daerah lain. Karena seperti pernah kejadian banjir di wilayah Jakarta itu, satu hari curah hujannya mencapai 130 mm. Nah ini dengan curah hujan yang hanya 78 mm bisa mengakibatkan di bencana. Kabupaten Kerinci udah tidak bisa menampung. Ya. Itu masih termasuk kategori yang sedang. Maksudnya untuk wilayah daerah lain dengan curah hujan 78 mm itu belum mengakibatkan banjir. Di sini ada kemungkinan nggak Bu curah hujannya itu di atas 100 mm? Ya, prediksinya Bu. Bisa. Artinya kemungkinan banjir untuk di sini bakal sering terus terjadi, karena dengan 78 aja udah banjirnya udah separah ini loh. Ya itu tadi kembali lagi satu-satunya curah hujan itu bukan satu-satunya pemicu terjadinya banjir. Banyak tadi tapi faktor lingkungan yang mendukung terjadinya banjir. Ya logisnya gini, di Jakarta aja yang mau sampaikan tadi curah hujannya 100 sekian milimeter baru terjadi banjir. Nah, di sini nih yang 78 milimeter pun yang tergolong kategori rendah menurut pandangannya BMKG. Kategori lebat gitu ya, lebat ya. Lebat. Ya bisa menyebabkan bencana di sini. Ini ada apa gitu? Kemudian yang pada kejadian tanggal 10 dan 12 Januari itu ya, curah hujan yang ketika terjadinya banjir bandang. Curah hujannya itu yang terukur hanya 45 mm. Tapi merata diturun dari hulu ke hilir. Itu hanya 45 mm. Udah bisa mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Oke. Nah, next ya Bu, udah berapa menit nih? Ya, terakhir ya Bu, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham podcast yang menonton, teman-teman di YouTube-nya saya, Forget Space, prediksi cuaca ke depan. Berhubung sekarang nih di belakang ada database-nya 1, 2, 3, 4, 5 komputer ya. Iya nih, ada monitornya juga di sini. Ya. Jadi memang prediksi cuaca 1 minggu ke depan untuk wilayah Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada siang, sore atau malam hari. Jadi hujannya juga disertai badai petir. Jadi tetap waspadai terjadinya dampak yang diakibatkan cuaca ekstrim berupa banjir bandang,
genangan air dan tanah longsor, Ya. terutama pada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Sungai. Ya, harus bersiap-siap, berwaspada lah ya, Bu. Tetap Tetap waspadai karena ya. memang musim penghujan ini masih akan terjadi sampai bulan April Ya. 2024. Ya itu dia teman-teman Biar Paham Podcast, kita tutup ya karena ya udah lama juga nih. Ya, makasih Bu Ningsih, Bu Kurnianingsih, Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci. Sebelumnya sudah menyempatkan waktunya, Bu. Sama-sama. Ya. Semoga video ini bisa memberikan edukasi ke masyarakat Kerinci juga gitu. Iya. Ya. Okay. Kami siap sedia untuk memberikan informasi untuk kemanfaatan masyarakat banyak. Oke, siap. Agar masyarakat juga lebih care sama alam, lebih care juga pada informasi perakiraan cuaca dan iklim, dan lebih care pada kondisi lingkungan di mana mereka bertempat tinggal. Untuk menjaga kondisi lingkungannya, misalnya memperbaiki drainase yang rusak, tidak membuang sampah di sembarang tempat, kemudian juga seandainya memang tidak ada selokan air atau drainase, silakan dibangun dengan swadaya masyarakat sendiri gitu. Yang penting ketika terjadi hujan lebat, air itu bisa ngalir, bisa lancar dan tidak tersumbat. Oke, sip. Mari. Jadi ya teman-teman, sebelumnya makasih Bu. Ya, makasih. Makasih ya, Bu.